siang semua. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pada siang hari ini. Di sini saya lihat jumlah partisipan kita sudah ada 200 lebih peserta. Semoga kegiatan sosialisasi ini bisa mungkin bisa saling sambung menyambung ya, informasinya untuk teman-teman baik di SMA maupun SMK seangkasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama pada kegiatan Zoom meeting siang hari ini dalam rangka untuk persiapan sosialisasi kegiatan utamanya kegiatan tryout UTBK seangkasa yang akan kita lakukan besok pagi ya, melalui website www.btagroup.co.id. Pada kesempatan hari ini mungkin teman-teman mungkin baru bergabung, sehingga kami harapkan nanti setelah kegiatan ini atau pada besok ini pada saat pelaksanaan kegiatan tryout kan kita langsung mengerjakan dan bisa segera kita proses hasilnya begitu. Namun untuk teman-teman SMA Angkasa juga mungkin pada saat libur Imlek yang lalu pernah ada penjelasan dari Kak Iyan ya. Nah, pada hari ini juga nggak apa-apa kita kembali mendengarkan penjelasan dari Kak Iyan terkait dengan kegiatan tryout, dan juga mungkin ada beberapa hal-hal lain yang nantinya akan segera akan disampaikan, hal-hal penting lainnya yang akan disampaikan oleh Kak Septian Nugroho. Mungkin langsung saja supaya mungkin teman-teman juga ada aktivitas yang lain setelah ini, kita dengarkan penjelasan dari Kak Iyan perihal kegiatan tryout besok, dan juga mungkin ada hal-hal penting lainnya yang insya Allah akan segera disampaikan oleh Kak Iyan. Ya, terima kasih. Silakan Kak Iyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Teriring salam hormat saya kepada seluruh pimpinan sekolah SMA dan SMA Angkasa di seluruh Indonesia, dan juga salam kenal buat adik-adik semua, siswa-siswi SMA Angkasa, SMA dan SMK Angkasa seluruh Indonesia. Semoga semuanya sehat-sehat ya, dan bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan baik, sehingga besok pelaksanaan tryout bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin saya langsung share screen saja, langsung ke materi pokok. Baik, Kak Hafiz mohon izin monitor suara terdengar baik. Terdengar jelas kayak. Baik, terima kasih buat teman-teman. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi intinya kegiatan besok itu adalah pelaksanaan tryout UTBK. Nah, ini sedikit pengantar dulu ya sebelum kita kenapa sih harus tryout UTBK gitu ya. Nah, jadi pola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi itu ada 3 jalur ya. Ada SNMPTN, ini kemarin baru selesai penutupan pendaftaran tanggal 25 Februari jam 12 kemarin. Kemudian yang kedua adalah SBMPTN, dan yang ketiga jalur mandiri. Nah, untuk jalur kedua, jalur SBMPTN ini, siswa yang mendaftar SBMPTN itu otomatis juga atau dia sekaligus ya mendaftar pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Karena UTBK inilah yang akan digunakan, ya hasil UTBK inilah yang akan digunakan dalam proses seleksi di SBMPTN. Nah, kemudian kuota yang diperebutkan itu sekitar 40% ya. Jadi buat adik-adik ini peluang yang sangat besar untuk kita semua bisa melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri dengan kuota tadi minimal 40%. Pengecualian untuk 12 PTN berbadan hukum
itu untuk UTBK SBMPTN-nya 30%. Tapi adik-adik perlu memperhatikan ya bahwa UTBK ini tidak hanya digunakan sebenarnya untuk di SBMPTN. Beberapa jalur mandiri itu sudah mengkonfirmasi juga menggunakan nilai UTBK sebagai salah satu kriteria penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri. Saya ambil contoh misalnya di Institut Teknologi Bandung atau ITB itu sudah mengumumkan bahwa untuk jalur mandiri tahun 2021 itu menggunakan dua indikator, yaitu nilai raport di SMA, kemudian juga nilai UTBK, seperti itu. Nah, ini ada 12 perguruan tinggi negeri. Saya cepat saja ya. Nah, ini kurang lebih gambaran umum, misalnya di UI itu untuk S1 regulernya 20% dari SNMPTN, 30% dari Mandiri, dan 50% dari 30% dari SBMPTN, dan 50% dari jalur Mandiri. Adapun tadi ITB ya, saya sudah sampaikan di awal, misalnya dia SNMPTN 36%, nah UTBK nih, UTBK SBMPTN itu 34%, cukup besar ya, dan jalur mandirinya juga pakai nilai UTBK itu sebesar 30%. Ya, ini kurang lebih pengantar ya. Kemudian buat teman-teman SMA Angkasa mungkin sudah familiar karena sudah beberapa kali try out ya. Tapi tidak mengapa kita mengulang kembali karena di sini juga ada teman-teman dari SMK yang baru akan try out besok ya. Jadi buat teman-teman semua bahwa UTBK atau ujian tulis berbasis komputer ya, ini dipersyaratkan untuk kita mendaftar di SBMPTN. Artinya SBMPTN itu proses seleksinya harus menggunakan nilai UTBK. Jadi kita harus daftar dan harus ikut ujian UTBK-nya. Ya, kemudian kelompok ujian itu terbagi 3. Jadi ada kelompok ujian Saintek, ya, sains dan teknologi untuk teman-teman yang memilih 2 program studi kelompok Saintek atau kelompok IPA. Kemudian ada kelompok ujian sosio-humaniora atau sosum bagi teman-teman rencana memilih 2 program studi di kelompok sosum atau IPS. Atau juga ada yang campuran nih, kalau misalnya adik-adik memilih jurusannya satunya IPA, satunya IPS, maka kita masuk kelompok ujiannya campuran. Meskipun dengan momentum ataupun dengan waktu pelaksanaan UTBK yang sekian dekat, kami sama sekali tidak merekomendasikan untuk mengambil kelompok ujian campuran. Apa? Karena bebannya jadi sangat berat. Ya, jadi kalau kita bisa memfokuskan ke jurusan di IPA saja atau di PS saja, maka itu akan memberikan kita kesempatan memberikan fokus ya, fokus kita untuk kepersiapan sainteknya atau sosumnya. Ya, jadi buat adik-adik ada 3 kelompok ujian, saintek, sosum, campuran. Itu kaitannya dengan jurusan apa yang kita pilih. Ya. Demikian. Kemudian materi tesnya buat adik-adik yang khususnya buat adik-adik SMK Angkasa yang besok baru pertama kali try out, kita ada 2 alat tes. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS, dan yang kedua adalah tes kompetensi akademik. Yang TKA ini ya nanti terbagi 2, ada kelompok IPA atau Saintek dan kelompok IPS. Ya, pelaksanaan ujian UTBK sendiri nanti dilaksanakan selama 14 hari terbagi dalam 2 gelombang, di mana tiap harinya ada 2 sesi, tapi kita hanya bisa ikutnya 1 kali saja, ya, seperti itu. Berikutnya untuk materi UTBK, tadi saya sudah sampaikan ya, ada 2, TPS dan TKA, PS dan TKA, kemudian kelompok materi TKA ini berbeda antara yang IPA dan IPS, ya. Jadi TPS-nya sama nih, IPA IPS dapat tes potensi skolastik. Nanti di tes potensi skolastik ada 4 tes, ya. Ada kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, di antara soal ini ada yang berbahasa Inggris ya. Kemudian berikutnya tadi yang TKA terbagi 2 ya, ada yang IPA, berarti mengerjakan TKA Saintek, itu isinya ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, buat teman-teman yang IPS, ya nanti memilih TKA yang soshum, itu isinya geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, alokasi waktu yang dibutuhkan pengerjaan tryout besok adalah 195 menit. Ya, jadi mohon dengan sangat adik-adik menyiapkan waktunya, ya, mengkondisikan ruangannya, mengkondisikan jaringannya, supaya dalam waktu 195 menit ini tidak mengalami distraksi ataupun gangguan ya selama pengerjaan tryout UTBK besok, ya, seperti itu.
Kemudian untuk proses penilaian, jadi buat adik-adik ini perlu dipahami supaya nanti bisa memberikan jawaban sesuai dengan kesempatan yang diberikan, ya. Bahwa di TBK itu setiap jawaban benar akan mendapat poin 1. Adapun jawaban salah ataupun kosong itu tidak akan mendapatkan poin dan tidak ada pengurangan nilai, ya, secara langsung. Jadi benar plus 1, salah ataupun kosong itu sama-sama 0. Nah, nanti ada pun nilai soal yang benar, ya, yang benar itu akan dilakukan pembobotan, ya, menggunakan item response theory, ya, dilihat berapa banyak siswa yang mengerjakan soal yang bisa menjawab dengan benar. Jadi nanti bobot setiap soal berbeda-beda tergantung pada tingkat kesulitan soal, yang mana tingkat kesulitan soal tadi dilihat dari berapa banyak siswa yang bisa menjawab dengan benar. Jadi kalau adik-adik nih ketemu satu soal yang bisa menjawab benarnya banyak, berarti soalnya dianggap mudah. Soalnya dianggap mudah nanti bobotnya jadi kecil, ya, seperti itu. Sementara sebaliknya kalau bertemu soal ini kayaknya susah sekali, ternyata kita bisa jawab dan benar di sana. Nah, ini bobot soalnya termasuk yang tinggi gitu ya, jadi menguntungkan untuk kita, ya. Jadi buat adik-adik jangan ragu untuk bisa memberikan jawaban semaksimal mungkin, ya, seperti itu. Kemudian kenapa sih kita melaksanakan tryout UTBK 2021? Kami berharap sekaligus mendoakan terbaik untuk adik-adik di SMA dan SMK Angkasa se-Indonesia untuk bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, ya. Karena buat teman-teman yang misalnya ada di Medan, pastikan pilihannya jadi lebih beragam gitu, ya. Bisa milih universitas-universitas yang misalnya dibandingkan teman-teman yang di Jakarta pilihnya itu lagi seperti itu. Mungkin ini ada referensi yang jauh lebih banyak buat teman-teman, sama juga buat teman-teman yang di Jogja, buat teman-teman yang di Makassar, buat teman-teman yang di Patimura, di Ambon gitu, ya. Itu pasti ada referensi atau ada impian ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri terbaik yang ada di Indonesia. Nah, itu kita bisa coba nih persiapkan sebaik mungkin. Adapun pelaksanaan ujiannya nanti 12 April, ya. Untuk gelombang 1 itu 12 April sampai 18 April. Kemudian untuk gelombang 2-nya 26 April sampai 2 Mei. Ya, ini kurang lebih untuk pengantarnya. Nah, buat adik-adik nanti mulai hari ini, khususnya buat teman-teman yang SMK, ya, karena memang ini baru pertama kali kita selenggarakan tryout-nya. Jadi adik nanti diberikan akses ke website btagroup.co.id. Di sana adik bisa mengakses tryout TBK. Yang kedua, nanti kita bisa melihat analisis setiap butir soal tryout, ya. Jadi setelah tryout itu ada laporan nilainya, itu kita bisa melihat analisisnya di soal mana kita benar, di soal mana kita salah, masih salah, ya. Kemudian juga bisa melihat berapa persen sih ini soalnya susah, apa soal sedang atau soal yang sulit gitu, ya. Dengan melihat berapa persen siswa bisa menjawab benar pada soal tersebut. Nah, berikutnya adik-adik bisa melihat video pembahasan tryout, ya, mempelajari kembali soal-soal yang kita belum kuasai, ya. Nah, mungkin buat adik-adik yang SMK juga ini akan bertemu soal-soal yang selama ini belum pernah ditemui gitu, ya. Misalnya buat teman-teman yang memilih jurusannya ke ke pariwisata seperti itu. Nah, ujiannya kan masuknya ke sosio humaniora, sosum. Sementara di sosum ketemu soal geografi gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu jadi kita bisa belajar banyak hal baru dari video pembahasan tryout tersebut. Berikutnya juga buat adik-adik ada akses terhadap informasi program studi atau jurusan. Nah, ini memudahkan buat adik-adik yang masih memiliki kegamangan, masih bimbang, masih galau memilih jurusan, yaitu bisa mencari informasi terkait dengan jurusan apa saja yang ada di perguruan tinggi negeri, dan kemudian kira-kira sesuai nggak nih dengan minat kita, ya, sehingga teman-teman bisa
punya referensi yang lebih banyak terhadap jurusan ya, karena berdasarkan pengalaman kami seringkali pemilihan jurusan itu ya jurusannya itu lagi gitu, padahal sekarang sudah banyak sekali jurusan-jurusan baru yang dibuka terkait dengan industri 4.0 ya, bahkan misalnya ada misalnya dari ilmu komunikasi itu pecah ke beberapa jurusan yang lebih spesifik, atau misalnya dulu di ekonomi itu di fakultas ekonomi hanya ada 3 jurusan, manajemen, akuntansi, dan ilmu ekonomi makro pembangunan. Hari ini adik-adik bisa spesifik memilih bisnis digital misalnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali jurusan-jurusan baru yang bisa kita coba eksplorasi di sana ya bentuknya. Oke, sekarang kita masuk ke teknik. Setelah penjelasan ini mungkin langsung ini mohon izin salah satu siswa SMK khususnya misalnya bisa langsung ini Kak Hafiz bisa langsung buka webnya atau langsung login ke dalam sistem ya. Jadi nanti adik-adik diberikan user ID sama password. User ID sama password gunanya untuk buka webnya btagroup.co.id, kemudian login ke dalam web ya, masukin user ID sama passwordnya, nanti diberikan oleh pihak sekolah. Berikutnya ini setelah masuk ada beberapa menu nih yang adik-adik bisa akses ya. Nah khusus untuk besok kita bicarakan khusus ke tryout ya. Di tryout nanti tinggal diklik materi atau folder tryout, kemudian nanti muncul tryout yang bisa diakses besok ya. Kemudian di sini tinggal klik kerjakan ya. Tadi ya waktunya 195 menit, jadi mohon dengan sangat ya, mohon dengan sangat sebelum mengklik kerjakan pastikan adik-adik sudah mengkondisikan ruangannya, jaringannya, peralatan untuk tryout ya. Kan ada soal yang menghitung-hitung, ada soal logika yang perlu kita coret-coret di kertas ya, sudah menyiapkan kertasnya, sudah menyiapkan alat tulisnya di samping device yang kita gunakan untuk melakukan atau mengakses tryout. Nah, tryout ini berbasis web ya, berbasis web. Jadi lebih ideal diakses melalui PC ataupun laptop ya. Tapi buat teman-teman atau adik-adik yang terkendala itu bisa juga sebenarnya mengakses melalui handphonenya masing-masing, karena website-nya itu sudah dibuat user friendly sekali untuk tampilan handphone ya. Seperti itu. Nanti akan muncul soal seperti ini, adik-adik tinggal menjawab. Untuk jawaban yang sudah diisi nanti akan tersimpan ke dalam sistem. Kemudian buat adik-adik juga bisa langsung lihat ya, di situ ada ringkasan data diri. Nanti setelah tryout akan ada tabelnya seperti ini ya. Kemudian juga laporan nilai. Nah tadi yang saya sampaikan bisa melakukan analisis itu nanti tinggal diklik di analisis ya. Nanti akan muncul seperti ini, ada jawaban benarnya apa, jawaban adik-adik apa, kemudian persentase berapa persen yang jawab dengan benar, kemudian juga video pembahasan seperti itu. Nah nanti dari sini juga dari tryout ini ada rekomendasi program studi Saintek atau Sosum ya, yang itu diolah berdasarkan record tryout, nilai tryout kita. Nah cuma kelemahannya adalah nilai tryout atau rekomendasi program studi ini didasarkan pada hasil TO kita ya, dengan prediksi nilai batas aman untuk masuk ke sebuah program studi. Nah terkendala ketika misalnya nilai kita, karena mungkin ini baru tryout pertama buat sebagian teman-teman, besok mungkin agak kaget dengan tipe soalnya, karena bisa jadi ada beberapa part atau beberapa bagian yang kita baru pertama kali ketemu sehingga hasilnya misalnya belum maksimal. Nah itu begitu diklik rekomendasi program studi nanti tetap akan muncul ya, tapi meskipun gapnya misalnya masih agak jauh dengan nilai kita ya, tapi tidak mengapa buat adik-adik, kita masih punya cukup waktu yang cukup banyak, jadi manfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Nah tadi kalau misalnya rekomendasi program studinya diklik nanti akan muncul jurusan yang diklik nanti ada penjelasan ya. Ini saya lewatkan saja. Nah kemudian buat adik-adik SMA Angkasa pasti sudah punya akses ke sini, ke materi online.
buat adik-adik SMK ya yang baru diberikan user ID sama password dan diberikan akses, materi online-nya belum bisa diakses hari ini. Jadi baru bisa diakses nanti setelah adik-adik melakukan tryout. Ya, jadi setelah tryout baru kita buka materi online-nya. Jadi buat adik-adik SMK meskipun tidak ada kelas secara pembahasan materi secara khusus, tapi adik-adik bisa menyaksikan video pembelajarannya ya. Jadi nanti juga buku intensif akan coba disiapkan buat adik-adik SMK ya. Jadi yang paling penting sebenarnya untuk masuk ke perguruan tinggi itu adalah modal pertamanya adalah kemauan. Karena fasilitas video pembelajarannya sudah ada, tinggal kira-kira kita punya waktu atau tidak untuk menginvestasikan sebagian waktu kita untuk belajar secara mandiri. Ya, belajar secara mandiri, proses belajar itu kan butuh deepening, jadi butuh pengendapan, pengulangan gitu ya, yang bisa kita lakukan secara mandiri. Seperti itu. Ini untuk akses video pembelajarannya, tadi ini untuk info program studinya, dan seterusnya. Mungkin ini kontak, kalau misalnya ada kendala besok bisa langsung ke kontak yang tersedia di web, atau adik-adik yang punya sosial media, khususnya Instagram, bisa mention akun resmi kita di @btagroup_. Mungkin itu Kak Hafiz untuk awalnya ya. Kemudian mohon izin jika diperkenankan saya coba coba akses salah satu siswa SMK ya. Saya mohon izin di sini Zuma hadir nggak ya, Zuma Alif Zulfikar? Ini lost. Ada Zuma? Oke. Saya coba ya. Jadi buat adik-adik, khususnya buat adik-adik yang SMK, nanti tinggal buka webnya btagroup.co.id ya. Kemudian misalnya seperti ini, nanti tinggal input user ID sama password ya. Nanti akan masuk login, menunya seperti ini. Tadi seperti yang sudah dijelaskan ya. Nanti ada menu akademis, di sini adalah profil dari siswanya ya. Kemudian data diri ini bisa diedit nih, beberapa bagian bisa diedit sendiri. Seperti nanti kalau misalnya ternyata kemarin daftar SNMPTN, ini tinggal dimasukkan nomor SNMPTN dan pilihan program studinya. Kemudian juga untuk data-data tertentu itu di lock, jadi perubahannya harus dari kami, jadi tinggal request edit saja. Berikutnya ada laporan kehadiran, tentunya laporan nilai kan belum tryout ya, jadi belum ada. Langsung aja kita ke yang besok, fokus besok dulu, itu tryout. Nanti tinggal klik di tryout ini. Tryoutnya dibuka besok ya, 27 Februari jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Ya, tadi kita butuh waktu 195 menit, jadi pastikan bahwa adik-adik mengakses ini paling lambat itu pukul 16.45 berarti ya. Pukul 16.45 untuk bisa memastikan bahwa kita punya cukup waktu untuk menyelesaikan tryout-nya. Jadi jam 8 malam itu bukan berarti akses terakhir bisa login gitu ya, bukan. Ya, jam 8 itu langsung di-cut, ditutup. Ya, jadi artinya kalau teman-teman baru mengakses pukul 19, nanti bisa jadi baru mengerjakan bagian TPS, subtes kedua atau ketiga, itu langsung dipotong dan tidak bisa melanjutkan. Jadi pastikan adik-adik punya cukup waktu untuk bisa menyelesaikan tryout-nya dengan baik. Adapun untuk yang fitur lain kayak informasi program studi tadi, ini tinggal dibuka, ini sudah terbuka. Ada untuk yang materi belajar, di hari ini aksesnya belum dibuka besok setelah selesai tryout dan setelah ada hasilnya ya. Ketika adik-adik bisa mengakses analisis video atau video pembahasan tryout, itu materinya juga akan dibuka ya. Mungkin itu Kak Hafiz secara teknis. Kalau misalnya adik-adik sudah pegang akun, ada yang mau langsung praktek gitu ya, itu akan jauh lebih baik sehingga besok diharapkan tidak lagi ada kendala. Saya kembalikan ke Kak Hafiz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Nih, banyak Kak Ian. Ini sepertinya sangat-sangat antusias nih, saya lihat dari
grup chat sudah banyak, dari chatnya banyak sekali pertanyaan. Yang pertama, apakah tryout akses sekali atau bisa diulang? Terima kasih. Untuk tryout-nya kita ada beberapa kali tryout. Jadi untuk yang besok ya teman-teman tadi seperti yang Pak Ian bilang, silakan dikerjakan untuk akses tryout yang dibuka untuk besok tanggal 27 Februari. Walaupun tadi disampaikan oleh Kak Ian kalau tryout ini bisa dibuka sampai pukul 8 malam, kami berharapnya teman-teman dari SMA atau SMK itu bisa mengerjakannya di pagi hari, seperti yang kita share di flyer, supaya kalau ada permasalahan bisa segera menghubungi Instagram kami di @bta_group_, supaya kalau ada permasalahan bisa langsung tertangani. Khawatir kalau semakin malam dikerjakannya, justru nanti ketika ada permasalahan agak sulit untuk kita segera carikan solusinya. Itu yang pertama. Untuk pelaksanaan tryout apabila mengalami kendala, adakah yang bisa dihubungi? Silakan menghubungi Instagram kami, atau nanti mungkin sebentar akan ada nomor handphone yang bisa di-share. Mungkin nomor handphone saya, Kak Ian bisa langsung di-share, Kak Ian, nomor handphone saya, atau Kak Sakti begitu di chat group, supaya teman-teman bisa simpan kalau memang besok ada kendala. Tapi sekali lagi, kami berharapnya teman-teman bisa melakukannya di pagi hari seperti yang ada di flyer ya, dari jam 7:30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12 kurang lebih untuk waktu Indonesia Barat, sementara waktu Indonesia Timur dan waktu Indonesia Tengah silakan menyesuaikan seperti pelaksanaan di waktu Indonesia Barat. Pada saat pelaksanaan TO kadang sulit login atau lanjut ke soal berikutnya. Kita sama-sama berdoa semoga besok tidak ada masalah, sehingga proses kegiatan tryout-nya semoga bisa berjalan lancar ya. Mudah-mudahan semuanya selama ini kita lakukan, alhamdulillah kendalanya ya 1-2 pasti ada kendala, tapi semoga besok bisa lancar begitu ya. Lalu ada ini dari dari Adinda dari SMK Penerbangan Bogor. Maaf, apakah bisa ganti jurusan? Adinda, kamu coba DM ke Instagram ya, ke @bta_group_, ya. @bta_group_. Kamu silakan tulis di situ kamu mau pindah ke jurusan apa, apakah dari Saintek ke Sosum atau dari Sosum ke Saintek. Lalu dari Mbak Harudin Malik, ada contoh soal pembahasan dengan jawabannya nggak? Nah, seperti yang Pak Ian tadi sampaikan, selesai kegiatan tryout, kalian tetap bisa mengakses website tersebut untuk melihat hasil atau nilai kalian berikut dengan pembahasannya. Mungkin nanti setelah ini kalian bisa memberikan contoh lagi kali ya, bagaimana mengakses hasil tryout berikut pembahasan, bahkan video pembahasan, sehingga kamu bisa mengulang-ulang lagi kalau masih ada yang belum kalian pahami. Lalu ada pertanyaan lagi. Sudah cukup pertanyaannya, demikian ya. Sudah. Ini kalau ini aku. Semoga besok kalian bisa melakukan kegiatan teratur dengan lancar ya, sehingga keluar hasil dan kalian tidak Amin. Jangan lupa pun IG Bayu. Ini mohon izin ada yang raise hand dari Angkasa. Mungkin silakan, atau ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan. Ini Angkasa siapa ini? Tidak ada ya. Oke. Mungkin mohon izin Kak Ian, kalau masih bisa mengakses, tolong dijelaskan bagaimana mengakses video pembahasan tryout dan nilainya Kak Ian, mungkin dari data yang sudah ada. Izin saya pakai akun dulu Kak sebentar. Ya, baik. Jadi pastikan besok teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk kegiatan tryout besok pagi. Lalu
mungkin sambil menunggu kalian juga bagi yang memang sangat berminat untuk ikut UTBK, jangan lupa kalian harus buat akun LTMPT ya. Harus buat akun LTMPT, karena kalau nggak ada akun LTMPT, kalian nggak bisa ikut UTBK, apalagi SBMPTN. Jadi itu jadi persyaratan wajib buat anak-anak yang mau ikut UTBK. Ya, ini punya akun LTMPT. Ya, silakan Kak ya. Bentar, lagi di share screen oleh Kak Yan. Passwordnya luar white coffee. Nah, ini dia. Sok menengah sok. Izin Kak Hafiz. Ya. Buat adik-adik nanti setelah tryout itu bisa akses laporan nilainya seperti ini. Ya, kemudian di laporan nilai ini di pojok kiri atas itu ada menu analisis. Ya, kita tinggal klik analisisnya, nanti akan muncul analisis seperti ini. Ya, jadi nanti kita bisa lihat kunci jawaban sama jawaban kita, ya. Jadi kita bisa lihat per butir soal nih. Kalau nomor 1 kita benar nggak, nomor 2 benar nggak, gitu ya, nomor 3 benar nggak, dan seterusnya. Kemudian juga kita lihat ini tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban benar dari seluruh peserta yang ikut, ya. Karena kan ini tryout-nya cukup heboh nih Kak Hafiz, tryout UTBK. Diikuti oleh siswa-siswa SMA dan SMK angkasa se-Indonesia. Jadi artinya pesertanya sangat banyak. Dan ini sangat menguntungkan bagi adik-adik untuk bisa mengetahui tingkat kesiapan kita dalam menghadapi UTBK. Ya, karena nanti di pelaksanaan UTBK yang sesungguhnya itu biasanya peserta bisa tembus sampai dengan 1 juta orang, bahkan bisa lebih seperti itu. Ya, kita berharap teman-teman punya gambaran yang cukup baik, ya, cukup mendekati dengan kenyataan, ya, terkait dengan kesiapan kita menghadapi UTBK. Tadi yang Kak Hafiz sampaikan, jadi setiap soal akan ada akses ke video pembahasannya. Jadi buat adik-adik, kita nggak sediakan video yang panjang, misalnya 2 jam, 3 jam, enggak ya. Tapi per butir soal atau tiap butir soal itu punya video pembahasan tersendiri. Jadi kita bisa melihat lagi, mengakses lagi berulang-ulang, ya, bagian mana yang kita masih semua, ya. Nah, kemudian yang diakses nanti itu tidak hanya video pembahasannya, ya, tidak hanya video pembahasan terkait dengan soal tryout yang kita masih salah, misalnya seperti itu. Nah, adik-adik nanti juga diberikan akses ke fitur materi, ya, materi online, di mana di materi online itu ada pembahasan atau video pembelajaran yang membahas tentang teori-teorinya, ya, fundamentalnya nih dari bab ini. Misalnya katakanlah buat teman-teman yang di SMK jurusannya tadi IPS, misalnya mau ngambil jurusannya ke sastra atau tadi pariwisata atau ke bisnis misalnya seperti itu. Tadi kan belum nggak ketemu nih geografi di sekolah misalnya, tapi geografi diujikan bagaimana cara kita untuk mempelajarinya dengan cepat. Ya tadi kita juga sediakan akses ke video pembelajarannya. Jadi adik-adik selama punya kemauan yang kuat, tekad yang kuat, kemudian mau menginvestasikan waktunya untuk mempelajari secara perlahan, misalnya untuk soal-soalnya mengulang lagi ya, karena biar gimana pun
video pembelajaran ini tidak akan memberikan manfaat yang banyak ya Kak Hafiz ya, kalau misalnya kita tidak mau atau menyediakan waktu untuk mengulang ya. Teman-teman mungkin pasti ngerasain deh gitu ya, waktu dulu masih punya kesempatan untuk belajar di sekolah, itu kalau kita bahas soal sama Bapak Ibu guru di sekolah ya, perasaan kalau di sekolah dijelasin Bapak Ibu gurunya iya gitu ya, ngerti bisa gitu, sampai di rumah ngulang lagi kok mentok ya, nggak dapat gitu, nggak bisa selesai ya. Kenapa? Karena waktu kita di sekolah waktu itu bukan hanya ya, waktu kita di sekolah kita terpukau gitu ya, penjelasan materinya kita nangkep, tapi sebenarnya belum terpatri ke dalam pikiran kita ya. Dan itu untuk bisa kita benar-benar paham, itu kita harus ngerasain sendiri, ngerjain soal, dan itu kita praktekkan sendiri ya. Jadi saya berharap adik-adik nanti ketika aksesnya dibuka itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dengan sebaik-baiknya ya, karena tadi faktor kesuksesan adik-adik semua itu didasarkan pada tingkat kemauan kita nih untuk memberikan usaha terbaik dan doa terbaik dalam mencapai cita-cita kita ya. Kita berharap karena ini diikuti anak-anak SMA angkasa se-Indonesia nih Kak Hafiz, tidak hanya yang di Jakarta, tidak hanya yang di kota besar ya, Medan, kemudian ini kota besar sih semua yang angkasa ya. Tapi artinya gini, buat teman-teman, saya tidak tahu ya apa latar belakang satu persatu dari siswa-siswa di SMA Angkasa. Apakah misalnya semuanya memang sudah kepikiran PTN gitu ya, kepikiran untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi ya. Mungkin sebagian lainnya yang di belahan timur misalnya atau di belahan yang lain, saya berpikir bahwa Kak, kalau kuliah tuh seperti apa sih, ada kendala dan lain sebagainya, khususnya misalnya mengkhawatirkan masalah pembiayaan misalnya seperti itu. Gak usah khawatir gitu, karena sekarang banyak sekali mekanisme beasiswa ya, bahkan kalau yang paling dasar itu ada program misalnya KIPK ya, Hafiz ya. Jadi itu bahkan anak-anak tuh bisa dibiayai oleh pemerintah sampai dengan angkanya sampai 9 juta per semester gitu. Jadi itu di luar dari pembiayaan terhadap berbagai tadi kebutuhan studinya dia. Jadi artinya harusnya hari ini tidak ada lagi anak yang nggak kuliah ya, karena faktor ekonomi. Yang ada yang menghalangi biasanya adalah kemauan kita yang kurang untuk bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk mengejar masa depan kita ya. Semoga adik-adik SMA Angkasa dan SMK Angkasa bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Terima kasih Kak Hafiz. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Ian atas arahan yang disampaikan. Jadi dengan demikian berakhir sudahlah kegiatan pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi kami tunggu adik-adik besok untuk melakukan kegiatan tryout UTBK Seangkasa. Ya, jadi sekali lagi kalau ada permasalahan silakan DM ke Instagram BTA Group, atau mungkin nomor saya mungkin bisa di-share di 17 915 0262 kalau ada permasalahan dengan login dan sebagainya. Sekali lagi di 0817 915 0262. Mohon izin mungkin kalau ada pertanyaan ke handphone saya akan pas respons cepat pada pukul 7 sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat ya. Jadi sekali lagi semoga teman-teman bisa mengerjakan di waktu-waktu tersebut sehingga kalau ada permasalahan bisa langsung kita carikan solusinya secara bersama-sama. Ya, saya akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Ibu dari SMA maupun SMK Angkasa, salam hormat kami dari BTA, dan kepada adik-adik sekalian, semoga kegiatan tryout besok bisa menjadi salah satu hal yang bisa membantu adik-adik melaksanakan UTBK. Abul kajote Pak. Ya, terima kasih banyak. Alvin nih. Saya akhiri. Panggilan untuk Alvin dan Pangestu. Selamat siang. Alvin dengan Matusop. Pak, saya izin keluar dulu ya Pak. Saya mau psikotes Pak. Ya, saya izin keluar Pak. Mau psikotes. Baik. Ya.
Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan di lift ya. Terima kasih, Pak. Ya, sampai stay Terima kasih, Pak. dari Tapi seng, Pak. biar lukanya. Waduh, ngeheng.